Ratusan rumah terendam banjir di Teluk Selong, Banjar. Jembatan Mahulu ditabrak tongkang batu bara. Misa malam Natal di Pontianak berlangsung khidmat. Ajang kreativitas Banua Beatbox di Jumpa Square. Selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 26 Desember 2025. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya juga telah kami siapkan untuk memperbaharui ruang informasi Anda. Bersama saya Fida Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, kita ke sorotan yang pertama. Curah hujan yang cukup tinggi membuat ratusan rumah di Desa Teluk Selong terendam banjir rob. Tak sedikit dari warga bahkan mulai mengeluhkan penyakit kulit pada bagian kaki akibat terlalu sering terendam air dalam waktu yang lama. Hampir 2 pekan lamanya, warga di Desa Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar harus bertahan di tengah banjir rob dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40 cm. Tingginya intensitas hujan menjadi pemicu utama fenomena tahunan ini. Banjir tidak hanya merendam halaman, namun juga masuk ke dalam rumah hingga mengganggu aktivitas harian warga. Dampaknya, sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal dan penyakit kulit. 2 mingguan banjir nih, ini paling dalam ini banyunya. Ya, batis kuning yang belancat. Ajarin berjalan di banyu nih, Pang. Rumah dan banyu. Berdasarkan data pemerintah desa setempat, tercatat sebanyak 286 rumah dengan total 385 kepala keluarga yang terdampak luapan air. Tak hanya pemukiman, kantor pemerintah desa pun turut terendam sehingga menghambat proses pelayanan publik dan menyulitkan petugas untuk bekerja. Kalau untuk kondisi kantor desa karena terendam, cuman pelayanan ke masyarakat masih bisa dilayani oleh pemerintah desa. Ini memang sudah lama kah? Kalau untuk kantor desa ini salah satu yang paling pertama terendam karena ini yang paling rendah di desa sini. Kini warga sangat berharap adanya bantuan medis dan tindakan nyata dari pemerintah daerah, termasuk upaya teknis untuk mengatasi musibah banjir rob yang selalu berulang setiap akhir tahun. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, seorang pria ditangkap polisi usai ketahuan mencuri buah milik pedagang di 3 lokasi berbeda di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang pria berinisial HER ditangkap polisi usai melakukan tindak pidana pencurian. Tersangka melakukan pencurian di 3 TKP berbeda, diantaranya di kawasan Gunung Guntur, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9 dan kilometer 5. Barang yang dicuri berupa barang dagangan yang tidak dalam pengawasan pedagang, seperti alpukat, ubi, dan ikan, hingga para pedagang merugi hingga jutaan rupiah. Hasil curiannya dijual tersangka di pasar kawasan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Tersangka berusia 33 tahun ini diketahui berasal dari luar kota. 3 TKP, 1 pelaku. Ya, 3 TKP, 1 pelaku. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui yang viral dan curian alpukat. Kami datangin ke TKP itu alpukat, kemudian pencurian ubi 6 karung dan ikan 66 kg atau 6 basket, ya 6 basket. Itu TKP-nya di Gunung Guntur, kemudian di kilo 9 dan di kilo 5. Ya, untuk tersangkanya usia 33 tahun. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke informasi lain. Saudara, seorang sopir truk berinisial S pelaku tabrak lari di Jalan Mister Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, akhirnya diamankan polisi. Tindakan tegas ini, saudara, diambil setelah kecelakaan maut pada pertengahan Desember lalu yang menyebabkan 1 pengendara motor tewas dan 1 lainnya luka-luka.
Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan pelaku melaju dari arah Cempaka menuju pusat kota Banjarbaru pada pukul 2 dini hari. Saat melintas di ruas jalan Mister Cokrokusumo, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menghantam sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya, salah satu korban terjatuh dan tergilas ban hingga meninggal dunia serta mengalami patah tangan. Sementara satu korban lainnya terpental sejauh 3 meter dan mengalami luka-luka. Bukannya menolong, pelaku justru langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku di rumahnya di kawasan Cempaka pada Jumat 19 Desember lalu tanpa perlawanan. Tersangka ini pada saat terjadi tabrakan itu tidak langsung berhenti ataupun menolong korban, tetapi langsung melarikan diri. Jadi ketika kita sampai di TKP cuma ada korban, kemudian korban kita larikan ke rumah sakit, kemudian dalam perjalanannya meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat berusaha mengelabui petugas dengan mengecat bagian truk yang tergores akibat tabrakan menggunakan cat semprot warna kuning. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Banjarbaru. Ia dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6-12 tahun penjara. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sebuah kapal tongkang batu bara di perairan Sungai Mahakam Samarinda menabrak tiang jembatan Mahakam Ulun. Akibat peristiwa tersebut, saudara, tiang jembatan dan kapal alami kerusakan. Inilah detik-detik kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak jembatan Mahakam Ulu di perairan Sungai Mahakam Samarinda. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Loa Jalan Ilir dengan Sungai Kunjang di Samarinda ini ditabrak tongkang batu bara pada pukul 5 WITA Selasa pagi saat melakukan pengolongan. Akibat peristiwa tersebut, benturan keras tiang jembatan terjadi hingga mengakibatkan kapal sisi depan dan samping mengalami rusak parah. Ya benar, tadi pagi sekitar pukul 5 pagi tanggal 23 ya, tanggal 23 Desember 2025, Satpol Air mendapat informasi ada sebuah tongkang menabrak jembatan Mahulu yang ada di Loa Buah. Jadi anggota langsung saya perintahkan untuk cek TKP. Sementara itu, usai kejadian, Dinas PUPR Kaltim langsung memeriksa jembatan. Rencananya, PUPR Kaltim akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat khusus untuk mengetahui apakah tiang mengalami pergeseran dan masih layak dilewati. Kalau dari secara visual memang ada luka di P6 ya, P6. Di pilar 6 Pak? Pilar 6. Pilar 6 itu yang menopang bentang utama dan bentang pendekat. Kemudian ada juga pecahan di bawah pilar, dan ini secara visual tidak terlihat apakah dia ada deformasi atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah dia ada deformasi atau tidak, kemudian seberapa besar deformasinya atau tidak, seberapa besar deformasinya dan masih amankah untuk dilewati beban berat, kami harus pastikan dulu. Usai kejadian, tongkang batu bara kini sudah ditambatkan ke tempat aman dan ditahan petugas. Sementara nahkoda kapal dan 5 ABK diperiksa oleh Polairut Polresta Samarinda. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan musnahkan minuman mengandung alkohol dan pom mini yang didapat dari hasil kegiatan razia di sepanjang tahun 2025. Belum Pak, sama-sama Pak. Sebanyak 1.500 botol minuman keras mengandung alkohol dan 52 mesin pom mini hasil sitaan operasi penegarakan peraturan daerah tentang ketertiban umum yang digelar di sepanjang tahun 2025 dimusnahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Seluruh barang ini hasil sitaan dari rangkaian operasi justisi maupun non-justisi yang digelar secara intensif di sejumlah kecamatan di Kota Balikpapan. Minuman keras ini dibuang ke dalam drum dan sisanya dibuang di tempat pembuangan akhir Mangkar.
Sementara untuk pom ini dihancurkan menggunakan ekskavator. Yang pom ini juga jelas ya, bahwa itu kan sudah ada yang disanksi pembayaran denda ya. Denda sebagian ada yang dimusnahkan. Saksinya itu memang berkurang. Tujuan pemusnahan ini ya? Tujuan pemusnahan ini ya? Memberi sampaikan pada mereka bahwa kalau mau berusaha mengikuti aturan. Ada aturan yang berlaku, termasuk yang pom ini ya, sudah ada edaran kan. Kalau sudah menyesuaikan dengan suatu edaran itu kita nggak akan melakukan sampai sidang ataupun tindak pidana ya justisi. Artinya mereka kalau ngikutin aturan, ya silakan berusaha. Sebagaimana yang disampaikan, apalagi dengan OSSM lebih mudah kan, tapi harus ada diketatin. Masuk juga yang miras, kalau dia tidak ada izinnya ya tetap kita tindak gitu. Selain untuk efek jera, pemusnahan ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar perda. Yanwaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Misa malam Natal di Pontianak berlangsung khidmat. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto melakukan pemantauan terkait pengamanan prosesi Misa Malam Natal di sejumlah gereja di Pontianak. Selain memastikan sistem keamanan, ketertiban dan pergerakan masyarakat tetap kondusif, perlindungan juga diprioritaskan bagi seluruh umat Nasrani yang melaksanakan ibadah. Kepala Kepolisian Kalimantan Barat bersama sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah wilayah setempat memantau pengamanan misa malam Natal di sejumlah gereja yang tersebar di 6 kecamatan di Pontianak. Selain memastikan sistem keamanan, ketertiban dan pergerakan masyarakat tetap kondusif, operasi kepolisian antar pusat ini juga sebagai bentuk perlindungan prioritas bagi seluruh umat Nasrani yang sedang beribadah. Polda Kalbar mengerahkan 2.024 personil gabungan untuk mengamankan 700 gereja yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Tanyakan ke beberapa pengurus gereja, mereka mengatakan semua aman lancar, mudah-mudahan ini sampai selesai. Itu yang jelas semua kami mengharapkan semua bekerja sama dengan baik, kita sama-sama menjaga keamanan. Kehadiran aparat ini betul-betul hanya membantu, tapi semua harus bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman ya untuk bagi semuanya. Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan berpesan seluruh masyarakat Kalbar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan damai dan sederhana mungkin. Mengingat dan menghargai sesama yang sedang mengalami kesulitan di Aceh maupun Sumatera. Himbauan kita mengajak masyarakat ya untuk seluruh masyarakat Nasrani yang merayakan Natal dan Tahun Baru, mari kita rayakan dengan sederhana mungkin ya, karena kita juga mengingat ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ya di Aceh dan Sumatera. Nah, kita kalau dapat laksanakan dengan sederhana mungkin. Dan kalau bisa ya untuk malam Tahun Baru ya tidak membunyikan petasan. Ibadah, kemudian uang untuk beli petasan itu bagus ditransfer ke Sumatera. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga toleransi serta kewaspadaan agar suasana kondusif dapat terjaga hingga perayaan Tahun Baru mendatang. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara Uskup Emeritus Keuskupan Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, ajak umat Katolik rayakan Natal dengan kepedulian. Hal itu saudara karena korban terdampak bencana di Pulau Sumatera masih diliputi duka karena hadapi berbagai kesulitan hidup. Monsinyur Agus bilang, doa dan perhatian dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan agar para korban mendapat penguatan serta dukungan nyata dari pemerintah dan berbagai pihak. Monsinyur Agus juga menyebut kasih Natal sebagaimana makna kedatangan juru selamat diwujudkan dengan mencintai sesama. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk makanan, pakaian, bantuan finansial, hingga dukungan doa bagi mereka yang sedang mengalami masa sulit. Monsinyur Agus juga mengajak umat menjadikan Natal sebagai momen melatih kepekaan
dan keprihatinan terhadap orang lain. Saya mengatakan bahwa Natal tahun ini kita rayakan dalam suasana negara kita masih berduka. Sebagian besar saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat masih dilanda bencana yang luar biasa. Ribuan orang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan masih berjuang untuk hidup. Kita tetap mendoakan agar banyak pihak, terutama pemerintah, betul-betul memperhatikan orang-orang ini yang sungguh-sungguh membutuhkan sekarang ini bantuan-bantuan jasmani supaya mereka dapat hidup. Sejalan dengan tema Natal Nasional tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Monsinyur Agus menyebut teladan kasih dan kepedulian yang ditunjukkan para orang tua akan ditiru oleh anak-anak. Sejalan dengan itu, nilai kasih, solidaritas, dan kepedulian sosial akan terus tumbuh, sehingga makna Natal yang sesungguhnya dapat dirasakan oleh semua orang. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, misa malam Natal di kota Pontianak, Kalimantan Barat terpantau berlangsung dengan aman, lancar, serta kondusif. Warga yang melaksanakan ibadah berharap Natal tahun 2025 ini membawa kasih dan kedamaian untuk seluruh umat. Pemerintah Kota Pontianak ikut melaksanakan pemantauan misa malam Natal di Gereja Katedral Santo Yosef. Pengecekan satu di antaranya dipusatkan di pos pengamanan dan ketertiban di Jalan Patimura. Secara umum, pelaksanaan peribadatan masyarakat Kristiani berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Dengan kondisi ini, warga berharap Natal tahun ini juga membawa kasih dan kedamaian untuk seluruh umat. Damai kasih Natal menyertai kita semua, memberkati kita semua. Saya pribadi sih, karena kumpul sama keluarga, kebetulan keluarga lengkap, lagi Natal di Pontianak, jadi malam Natal sama-sama keluarga. Selain memastikan kondusivitas gereja, aktivitas lalu lintas masyarakat juga ikut dipantau. Beberapa titik ruas jalan utama diakui memang terjadi kepadatan, namun situasi masih bisa terkendali. 8 titik ya. Jadi malam ini kita keliling di beberapa gereja dan meninjau mengunjungi posko pantau ini dalam rangka untuk memastikan Natal dan Tahun Baru 2026 berjalan, terutama bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah di gereja berjalan lancar, aman, damai. Tidak hanya Gereja Santo Yosef, Gereja HKBP Jalan Sultan Tahrir juga menjadi pemeriksaan rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Pemerintah mengharapkan Kamtibmas ini bisa terus terjaga hingga pelaksanaan malam Tahun Baru 2026 nanti. John Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengikuti misa malam Natal dengan khidmat di Gereja Katolik Paroki Santa Cecilia, Kota Pontianak. Krisantus menyampaikan pesan damai antar umat beragama dan selalu bersyukur. Suasana khidmat menyelimuti Gereja Katolik Paroki Santa Cecilia, Jalan Sungai Raya Dalam nomor 4A, Bangka Belitung Darat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu malam 24 Desember 2025. Ratusan umat tampak memenuhi gereja untuk mengikuti ibadah misa malam Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat dan kekhusyukan. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di samping sang istri turut hadir dan memberikan sambutan kepada jemaat. Krisantus mengajak umat menjadikan momentum Natal sebagai sarana untuk mempererat jalinan persaudaraan dan kebersamaan antar sesama. Peringatan Natal juga dapat menjadi momentum untuk saling mendoakan sesama yang sedang mengalami kesulitan. Perayaan Natal juga dapat menjadi momentum untuk saling mendoakan sesama yang sedang mengalami kesulitan. Sehingga umat ditekankan untuk pentingnya bersikap bersyukur. Pertama saya ucapkan selamat Natal. Kemudian Natal ini adalah perayaan hari lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Tentu saya berharap dan berdoa momentum Natal ini semakin mempererat jalinan silaturahmi kita. Sebab itu di samping kita merayakan Natal, tentu kita juga berdoa agar saudara-saudara kita yang masih kekurangan, yang terkena musibah, yang terkena penyakit,
dan kesusahan. Tentu kita ingin juga mereka bersukacita. Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru kurang dari 1 bulan, polisi mengungkap 31 kasus narkoba. Dari kasus tersebut, 44 tersangka, 2 diantaranya perempuan. Dari 31 kasus yang berhasil diungkap tim jajaran Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Samarinda bersama jajaran Polsek berhasil menangkap 44 pelaku kasus narkoba. 2 diantaranya merupakan perempuan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sabu 515 gram, ganja 5,9 kg, 1.812 butir pil ekstasi. Tak hanya itu, polisi juga menyita uang hasil transaksi dan kendaraan maupun telepon genggam yang digunakan. Rencananya, narkoba ini akan diedar dan digunakan saat malam pergantian tahun. Barang bukti narkoba ini didapat dari luar daerah. Salah satunya pil ekstasi yang berasal dari Kalimantan Utara yang akan diedar untuk pekerja serta menyasar mahasiswa. Kini, polisi menyoroti maraknya peredaran narkoba di Samarinda hingga menyasar para mahasiswa dan pelajar. Secara keseluruhan, kita sudah melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 31 kasus, 31 laporan polisi. Ini dari Polresta dan juga ditambah dari polsek-polsek jajaran yang ada di Polresta Samarinda. Yaitu apabila kita revisikan lagi dari 31 kasus ini, kita dapat mengamankan sebanyak 44 tersangka. 42 tersangka laki-laki dan 2 tersangka perempuan. Saudara, arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kapal laut meningkat di Kalimantan Barat. Pelni memastikan keselamatan armada serta kenyamanan penumpang selama mudik mengantisipasi adanya lonjakan. Pantauan arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak ramai dipadati penumpang. Warga terlihat antusias memanfaatkan libur dan cuti Nataru untuk melakukan perjalanan laut menuju berbagai daerah tujuan. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang di tengah meningkatnya jumlah pemudik, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Pontianak memastikan seluruh armada dalam kondisi siap operasi selama masa Natal dan Tahun Baru 2026. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriani Ningsi bilang seluruh armada telah melalui proses perawatan dan pemeriksaan menyeluruh sebelum dioperasikan. Serta kebersihan kapal juga ditingkatkan meski terjadi lonjakan penumpang. Selama momentum Natal, Pelni Pontianak mengoperasikan 2 kapal, yakni KM Kelimutu dan KM Bukit Raya yang akan melayani rute Pontianak menuju Tanjung Priok, Pulau Tujuh, Semarang, dan Surabaya. Khusus KM Kelimutu selama Nataru juga diperbantukan untuk melayani rute ke wilayah kepulauan seperti Terampas, Natuna, Kijang, hingga Tanjung Priok. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni meningkatkan kapasitas angkutan dari sekitar 1.000 menjadi 1.200 penumpang per kapal. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan memberikan kenyamanan selama perjalanan laut. Pelni Pontianak memperkirakan jumlah penumpang Nataru tahun ini mengalami peningkatan sekitar 2 hingga 3% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, adanya diskon tiket sebesar 20% sebagai program stimulus pemerintah juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi laut. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Ajang kreativitas Banua Beatbox di Jumpa Square. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, rombongan jemaah haul sekumpul asal Kutai Kartanegara memadati Terminal Samarinda Seberang. Mereka berangkat ke Banjarmasin saat libur Nataru dengan lonjakan penumpang yang signifikan. Rombongan jemaah haul sekumpul ini jauh datang dari Kutai Kartanegara untuk melakukan perjalanan dari Terminal Samarinda Seberang menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Momen libur Nataru ini dimanfaatkan untuk ziarah. Bahkan para jemaah sudah jauh hari memesan tiket untuk berangkat mengikuti pengajian haul sekumpul di Martapura, Banjarmasin. Ke Banjarmasin, Aholan.
Ini jelang Natal dan Tahun Baru juga, Pak? Iya. Di sana ketemu keluarga atau bagaimana? Ada keluarga sana. Banjar tanggal 30 pulang. Oh, 30. Ya, pas malam Tahun Baru sini. Sama siapa, Pak? Sama tuh rombongan lu. Oh, rombongan? Iya, satu bus rombongan. Sementara itu, petugas pengawas Satuan Pelayanan atau PSP Terminal mencatat, pada tahun ini jumlah penumpang juga mengalami kenaikan secara signifikan. Jika dibanding tahun lalu, kenaikan mencapai 24%. Terhitung dari 3 hari yang lalu, lonjakan penumpang dari angka 100 ke 275, kemarin sudah di angka 309 penumpang. Prediksi di hari ini mungkin ada penurunan karena data armada yang di-share pada kami itu kurang 1 armada. Perbandingan dari tahun lalu peningkatannya di 24%. Para penumpang jemaah haul sekumpul ini rencananya akan balik kembali pada tanggal 3 Januari 2026. Dan diprediksi puncak arus balik Nataru diperkirakan terjadi di minggu pertama Januari 2026. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Tak hanya dari daratan Kalimantan, saudara, peringatan 5 Rajab sekumpul Martapura tahun ini turut memikat jemaah hingga luar pulau. Peringatan momentum tersebut diperkirakan akan mengalami lonjakan tajam, mengingat waktunya yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Menjelang peringatan 5 Rajab sekumpul Martapura, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mulai dipadati jemaah asal luar pulau, baik dari kelompok rombongan maupun individu. Jumlah kedatangan diprediksi meningkat signifikan karena berbarengan dengan masa libur panjang akhir tahun. Salah satu rombongan besar asal Kuala Tungkal, Provinsi Jambi tiba dengan jumlah kurang lebih 200 orang. Kondisi ini diperkirakan terus berlanjut hingga puncak kedatangan pada 25 sampai 27 Desember mendatang. Insya Allah ada peningkatan karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu setiap malam nanti akan ada terjadi peningkatan jemaah yang datang. Kalau puncaknya nanti pada tanggal berapa, Pak? Puncaknya insya Allah mungkin di sekitaran tanggal malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Para jemaah tersebut disambut hangat oleh para relawan dengan penyediaan konsumsi, transportasi, hingga penginapan gratis. Koordinator rombongan asal Jambi pun mengapresiasi keramah tamahan warga Kalimantan Selatan dalam menyambut para tamu. Senang sekali melihat antusias saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Banjarmasin dan Martapura khususnya. Alhamdulillah dengan menyiapkan segala fasilitas, baik makan, kendaraan, dan segala macam. Alhamdulillah ini barangkali pengaruh juga karena kami orang Banjar di sana, jadi ada kaitan hati dengan Banjar di Kalimantan Selatan. Jelang pelaksanaan 5 Rajab sekumpul Martapura, para relawan mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para jemaah yang datang dari berbagai penjuru. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Kaltim untuk semester 2 tahun 2025. Dalam laporan tersebut, saudara, pajak retribusi jadi sorotan BPK. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap permasalahan signifikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pendapatan pajak dan retribusi yang belum sesuai ketentuan. Selain itu, BPK juga mencatat pajak daerah yang belum sepenuhnya memiliki dasar hukum dan peraturan pelaksana yang lengkap dan harmonis. Rudi Masud saat ditanya soal regulasi retribusi yang belum mendasar, dirinya belum mengetahui. Namun ia berjanji akan memeriksa dan menyelesaikan temuan BPK tersebut. Pemprov Kaltim diminta menyampaikan penjelasan terkait temuan BPK paling lambat 60 hari setelah LPH diterima.
Kami belum tahu ya, kan baru tadi diinfokan dengan Pak Inspektorat ada 2 yang hari ini menjadi mandatori. Pertama adalah lingkungan hidup, yang kedua adalah berkaitan dengan pendapatan daerah. Nanti kita belum dibuka masalahnya. Siap. Oke. Saudara, semangat anak muda Banua tak pernah padam. Puluhan muda-mudi dari berbagai daerah tumpah ruah di Jumpa Square Banjarmasin. Ajang kompetisi beatbox ini membuat suasana Minggu malam semakin meriah. Puluhan muda-mudi dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan meramaikan Jumpa Square dengan alunan musik hip-hop pada Minggu malam. Dengan penampilan khas komunitas hip-hop, muda-mudi yang tergabung dalam berbagai komunitas ini menikmati musik dengan iringan beatbox. Tak hanya itu, penampilan di Sky The Boogie Burn turut memecahkan suasana di Jumpa Square. Kegiatan ini menghadirkan kompetisi beatbox bertema Microstate yang digelar hasil kolaborasi Jumpa Square bersama Banua Beatbox. Kompetisi ini bertujuan untuk mengasah dan memasifkan bakat muda lokal, khususnya para pecinta beatbox. Untuk Jumpa Square mendukung komunitas yang ada di Banjarmasin, terlebih khususnya untuk kali ini kita mainnya di beatbox dengan nama Microstate. Harapannya kemudian untuk komunitas terkhusus beatbox ya, jangan pernah takut buat kegiatan di luar dari area mereka sendiri sih. Terlebih di Jumpa Square sangat support sekali untuk komunitas yang seperti ini. Kalau boleh tahu ini udah berapa? Antusiasnya sangat luar biasa ya. Bahkan ekspektasi peserta pun ada yang sampai dari luar kota sebenarnya. Jadi tidak hanya lingkup Banjarmasin, tapi dari luar kota pun ada yang daftar sampai sejauh ini gitu. Menariknya, kompetisi yang digelar selama 2 hari ini mengeluarkan 2 pemenang dari satu grup yang sama, yakni The Bee. Pemenang pertama diraih oleh Egza dan disusul oleh Baron. Keduanya mengaku tak menyangka bisa masuk final setelah melawan peserta tangguh dari berbagai daerah. Saya pribadi senang, nggak expect. Banyak hal yang nggak keduga juga dari kemarin tuh. Kayak ngelawan-lawan orang yang berat, tiba-tiba masuk final dan juara 1 tuh kaget. Excited banget. Memang saling kenal kami, ada tag team, namanya Project Bertiga, 1, 2, 3-nya. Ada The Bee, Baron, Egza, sama Ehan, sama juara 3-nya. Jadi satu grup The Bee, 1, 2, 3. Sementara itu, penilaian kompetisi ini diukur berdasarkan kerapian beat, originalitas, dan penguasaan panggung. Juri menegaskan pentingnya setiap peserta memiliki ciri khas atau signature tersendiri saat tampil. Box tadi, untuk skala penilaiannya tuh kita menilai dari kerapian beatnya atau tempo, originalitas sama penguasaan panggung secara menyeluruh. Jadi gimana cara peserta itu ngejaga temponya biar tetap on point, ngebikin beatnya secara originalitas sama penguasaan panggungnya itu. Adanya kompetisi ini diharapkan menjadi ajang positif untuk menumbuhkan kreativitas anak muda, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan beatbox lebih luas di Kalimantan Selatan. Syahida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sukses di SEA Games, NOC Indonesia siapkan Asian Games. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan dengan serangkaian informasi lain di Kompas Pagi. Tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, tim Indonesia berhasil melampaui target di SEA Games 2025. Keluar sebagai runner-up Pesta Olahraga Asia Tenggara, NOC Indonesia kini akan memetakan dan menghitung kekuatan Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang. Tuntaskan SEA Games 2025 Thailand dengan raihan 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir perolehan medali. Raihan 91 medali emas tercatat sebagai jumlah terbanyak ketiga yang diraih Indonesia sejak pertama kali berpartisipasi di SEA Games 1977. Hasil ini tidak terlepas dari konsistensi pembinaan, mental juara atlet, serta kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan timnas Indonesia didominasi oleh cabang olahraga yang keluar sebagai juara umum, di antaranya panahan, pencaksilat, serta triathlon. Hasil ini membuat NOC Indonesia kian leluasa petakan kekuatan menuju Asian Games 2026 Nagoya dan Olimpiade 2028 Los Angeles.
September 2026 Indonesia akan kembali mengikuti multi event yaitu Asian Games Nagoya di Jepang. Nah, dari sana kita bisa mengukur keulang dari para atlet ini yang berprestasi di SEA Games, kita lihat lagi supaya mereka bisa kita pastikan untuk terus terjaga sampai ke Olimpiade 2028. Bintang dan rekor baru tercipta pada SEA Games 2025. Di cabang olahraga atletik, Diva Renata memecahkan rekor di nomor pole vault setinggi 4,35 meter. Muhammad Iqbal Raja Prabowo juga mencetak rekor SEA Games di nomor shooting men's 100 meter air pistol individual dengan skor 582. Di kategori individu, atlet triathlon Martina Ayu Pratiwi menjadi atlet tersukses dengan membawa pulang 5 medali emas dari berbagai nomor bergu dan individu. Taniken, Ganiar Febrian, Kompas TV Jakarta. Saudara, Persebaya Surabaya tunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih baru menggantikan Eduardo Perez. Mantan pelatih PSM Makassar dikontrak selama 2,5 musim. Manajemen Persebaya Surabaya secara resmi mengumumkan Bernardo Tavares sebagai pelatih baru. Mantan pelatih PSM Makassar dikontrak 2,5 musim. Bernardo Tavares juga membawa seorang asisten pelatih. Media officer Persebaya Surabaya, Jonathan Yovino bilang, track record Bernardo Tavares yang mampu membawa PSM Makassar juara liga menjadi alasan manajemen mendatangkannya. Rencananya, Tavares akan memimpin latihan Green Force usai libur tahun baru. Coach itu sebenarnya sudah mulai efektif, jadi coach memang belum datang di Surabaya, tapi dia sudah memantau semua pertandingan Persebaya dan juga sudah memetakan kondisi tim Persebaya sehingga nanti ketika dia datang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan sama tim Persebaya. Tetap bersama kami, Kompas Pagi masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami. Dan saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Hampir 2 pekan lamanya, warga di Desa Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar harus bertahan di tengah banjir rob dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40 cm. Tingginya intensitas hujan menjadi pemicu utama fenomena tahunan ini. Banjir tidak hanya merendam halaman, namun juga masuk ke dalam rumah hingga mengganggu aktivitas harian warga. Dampaknya, sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal dan penyakit kulit. 2 mingguan banjir nih, ini paling dalam ini banyunya. Ya, batis kuning yang belancap. Ajarin berjalan di banyu nih, Pang. Rumah dan banyu. Berdasarkan data pemerintah desa setempat, tercatat sebanyak 286 rumah dengan total 385 kepala keluarga yang terdampak luapan air. Tak hanya pemukiman, kantor pemerintah desa pun turut terendam sehingga menghambat proses pelayanan publik dan menyulitkan petugas untuk bekerja. Kalau untuk kondisi kantor desa karena terendam, cuman pelayanan ke masyarakat masih bisa dilayani oleh pemerintah desa. Ini memang sudah lama kah? Kalau untuk kantor desa ini salah satu yang paling pertama terendam karena ini yang paling rendah di desa sini. Kini warga sangat berharap adanya bantuan medis dan tindakan nyata dari pemerintah daerah, termasuk upaya teknis untuk mengatasi musibah banjir rob yang selalu berulang setiap akhir tahun. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Inilah detik-detik kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak jembatan Mahakam Ulu di perairan Sungai Mahakam, Samarinda. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Loa Jalan Ilir dengan Sungai Kunjang di Samarinda ini ditabrak tongkang batu bara pada pukul 5 WITA Selasa pagi saat melakukan pengolongan. Akibat peristiwa tersebut, benturan keras tiang jembatan terjadi hingga mengakibatkan kapal sisi depan dan samping mengalami rusak parah. Ya benar, tadi pagi sekitar pukul 5 pagi tanggal 23 ya, tanggal 23 Desember
2025 Satpol Air mendapat informasi ada sebuah tongkang menabrak jembatan Mahulu yang ada di Luar Buah. Jadi anggota langsung saya perintahkan untuk cek TKP. Sementara itu, usai kejadian, Dinas PUPR Kaltim langsung memeriksa jembatan. Rencananya, PUPR Kaltim akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat khusus untuk mengetahui apakah tiang mengalami pergeseran dan masih layak dilewati. Kalau dari secara visual memang ada luka di P6 ya, P6. Di pilar 6 Pak? Pilar 6. Pilar 6 itu yang menopang bentang utama dan bentang pendekat. Kemudian ada juga pecahan di bawah pilar, dan ini secara visual tidak terlihat apakah dia ada deformasi atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah dia ada deformasi atau tidak, kemudian seberapa besar deformasinya atau tidak, seberapa besar deformasinya dan masih amankah untuk dilewati beban berat, kami harus pastikan dulu. Usai kejadian, tongkang batu bara kini sudah ditambatkan ke tempat aman dan ditahan petugas. Sementara nahkoda kapal dan 5 ABK diperiksa oleh Polairut Polresta Samarinda. Kepala Kepolisian Kalimantan Barat bersama sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah wilayah setempat memantau pengamanan misa malam Natal di sejumlah gereja yang tersebar di 6 kecamatan di Pontianak. Selain memastikan sistem keamanan, ketertiban dan pergerakan masyarakat tetap kondusif, operasi kepolisian antar pusat ini juga sebagai bentuk perlindungan prioritas bagi seluruh umat Nasrani yang sedang beribadah. Polda Kalbar mengerahkan 2.024 personil gabungan untuk mengamankan 700 gereja yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Tanyakan ke beberapa pengurus gereja, mereka mengatakan semua aman lancar, mudah-mudahan ini sampai selesai. Itu, yang jelas semua kami mengharapkan semua bekerja sama dengan baik, kita sama-sama menjaga keamanan. Kehadiran aparat ini betul-betul hanya membantu, tapi semua harus bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman ya, untuk bagi semuanya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan berpesan seluruh masyarakat Kalbar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan damai dan sederhana mungkin, mengingat dan menghargai sesama yang sedang mengalami kesulitan di Aceh maupun Sumatera. Himbauan kita mengajak masyarakat ya untuk seluruh masyarakat Nasrani yang merayakan Natal dan Tahun Baru, mari kita rayakan dengan sederhana mungkin ya, karena kita juga mengingat ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ya di Aceh dan Sumatera. Nah, kita kalau dapat laksanakan dengan sederhana mungkin, dan kalau bisa ya untuk malam Tahun Baru ya tidak membunyikan petasan, ibadah, kemudian uang untuk beli petasan lebih bagus ditransfer ke Sumatera. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga toleransi serta kewaspadaan agar suasana kondusif dapat terjaga hingga perayaan Tahun Baru mendatang. Suci Alucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Puluhan muda-mudi dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan meramaikan Jumpa Square dengan alunan musik hip-hop pada Minggu malam. Dengan penampilan khas komunitas hip-hop, muda-mudi yang tergabung dalam berbagai komunitas ini menikmati musik dengan iringan beatbox. Tak hanya itu, penampilan di Sky The Boogie Burn turut memecahkan suasana di Jumpa Square. Kegiatan ini menghadirkan kompetisi beatbox bertema Microstate yang digelar hasil kolaborasi Jumpa Square bersama Banua Beatbox. Kompetisi ini bertujuan untuk mengasah dan memasifkan bakat muda lokal, khususnya para pecinta beatbox. Untuk Jumpa Square mendukung komunitas yang ada di Banjarmasin, terlebih khususnya untuk kali ini kita mainnya di Big Box dengan nama Microstage. Harapannya kemudian untuk komunitas terkhusus Big Box ya, jangan pernah takut buat kegiatan di luar dari area mereka sendiri sih. Terlebih di Jumpa Square sangat support sekali untuk komunitas yang seperti ini. Kalau boleh tahu ini udah berapa? Antusiasnya sangat luar biasa ya, bahkan ekspektasi peserta pun ada yang sampai dari luar kota sebenarnya. Jadi tidak hanya lingkup Banjarmasin, tapi dari luar kota pun ada yang daftar sampai sejauh ini gitu. Menariknya, kompetisi yang digelar selama 2 hari ini mengeluarkan 2 pemenang dari satu grup yang sama, yakni The Bee. Pemenang pertama diraih oleh Egza dan disusul oleh Baron. Keduanya mengaku tak menyangka bisa masuk final setelah melawan peserta tangguh dari berbagai daerah. Saya pribadi senang, nggak expect. Banyak hal yang nggak keduga juga dari kemarin tuh, kayak ngelawan-lawan orang yang berat,
tiba-tiba masuk final dan juara 1 tuh kaget. Excited banget. Memang saling kenal, kami ada tag team namanya Project Bertiga, 1-2-3-nya. Ada Debi, Baron, Exa sama Ehan, sama juara 3-nya. Jadi satu grup Devi 1-2-3. Sementara itu, penilaian kompetisi ini diukur berdasarkan kerapian beat, originalitas, dan penguasaan panggung. Juri menegaskan pentingnya setiap peserta memiliki ciri khas atau signature tersendiri saat tampil. Box tadi, untuk skala penilaiannya tuh kita menilai dari kerapian beatnya atau tempo, originalitas, sama penguasaan panggung secara menyeluruh. Jadi gimana cara peserta itu ngejaga temponya biar tetap on point, ngebikin beatnya secara originalitas sama penguasaan panggungnya itu. Adanya kompetisi ini diharapkan menjadi ajang positif untuk menumbuhkan kreativitas anak muda, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan beatbox lebih luas di Kalimantan Selatan. Syahida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Fida Herwin, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.